semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya membuat kreasi ayam panggang pedas yang sangat enak banget. Ini beneran juara bumbunya. Bumbunya itu meresap, kental, dan juga dagingnya lembut banget. Dimakan gini aja sudah sangat enak banget teman-teman. Tanpa sambal lagi sudah pedas ya. Ini beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Kalau teman-teman sudah mencoba, insya Allah teman-teman juga bakalan ketagihan karena ini bener-bener juara rasanya. Bisa untuk lauk sehari-hari, bisa untuk ide jualan. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Bahannya ini saya pakai ayam broiler 1 ekor, beratnya 800 sampai 900 gram ya. Sudah saya belah bagian tengahnya, kemudian bagian dada disayat biar nanti bumbunya bisa meresap. Dan untuk bagian kepala dan ceker ini saya nggak pakai ya. Kalau teman-teman mau pakai silahkan. Kemudian dilumurin dengan air jeruk nipis atau jeruk lemon. Kalau teman-teman nggak ada jeruk, bisa diganti cuka atau air asam. Ini baliknya juga sama, kita lumurin juga. Kemudian diratakan ya teman-teman. Habis dilumurin dengan air asam, air jeruk nipis atau cuka, ini kita bilas lagi ya, kita cuci sampai bersih dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu ungkep ayamnya ya teman-teman. Ada bawang putih, ini sebelum dihaluskan seperti biasa saya potong kecil-kecil dulu ya biar kerja blendernya tidak berat. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 7 siung ya, karena ini kecil-kecil jadi saya hitung 7 siung aja untuk bawang merahnya. Kemudian juga ada kunyit, ini saya pakai 1 cm, kunyitnya nggak perlu dibakar, gini aja nggak apa-apa. Kemudian ada jahe, kurang lebih ini 1 ruas. Kemudian ada lengkuas, ini saya pakai 2 jempol ya, 2 jempol jari. Ini diiris tipis-tipis juga, nanti kita haluskan juga ya lengkuasnya. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya pakai 5 buah. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan ya jumlahnya. Kemudian untuk pedasnya saya tambahkan juga cabai rawit merah. Untuk tingkat kepedasan bumbunya ini bisa disesuaikan selera ya, mau pedasnya seperti apa silahkan aja disesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian ada kemiri, ini saya pakai 3 butir. Ini kemirinya juga enggak saya sangrai, langsung aja saya potong-potong. Kalau sudah kita masukkan ke dalam blender, kita akan blender bumbunya. Sebelumnya kita tambahkan dulu setengah sendok teh lada butiran, 2 sendok teh ketumbar butiran. Kemudian untuk menghaluskan ini saya tambahkan air ya, atau minyak goreng juga boleh. Kita haluskan. Kalau bumbunya sudah halus, kita bisa tuang dalam wajan yang sudah ada ayamnya. Ini ayamnya sudah saya taruh. Kemudian tambahkan air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nanti kalau kurang bisa kita tambahkan ya. Saya tambahkan 1 buah gula merah yang ukurannya seperti ini. Kalau teman-teman nggak suka terlalu manis bisa setengahnya aja. Kemudian 1 sendok teh munjung garam. Tambahkan juga kaldu jamur atau kaldu yang lainnya yang biasa teman-teman gunakan. Untuk aromatiknya ini saya tambahkan 1 batang serai, 4 lembar daun jeruk, ini disobek dulu biar aromanya lebih keluar ya. Kemudian ada 3 lembar daun salam. Tambahkan juga kecap manis. Untuk kecap manis ini bisa dikira-kira ya teman-teman, ini enggak saya ukur berapa sendoknya. Kemudian diaduk sampai bumbunya tercampur rata. Kita masak ya, ini sudah di atas kompor, kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa balik ya, sesekali kita balik ayamnya biar matangnya bisa merata dan bumbunya bisa meresap juga ya. Ayamnya belum matang, bumbunya sudah menyusut mengental seperti ini. Ini kita bisa tambahkan air lagi ya teman-teman, kurang lebih setengah gelas kita tambahkan lagi airnya. Kemudian masak lagi sampai mendidih seperti ini.
Kemudian kita kecilkan apinya, masak dengan menggunakan api kecil sampai ayamnya matang, bumbunya mengental seperti ini. Dan ini bumbunya juga sudah meresap ke dalam ayamnya. Kita bisa angkat, kita taruh dulu dalam piring. Nanti kita akan panggang ya. Sebelum kita panggang, kita akan ambil dulu sisa bumbu rebusannya. Ini untuk bumbu olesan ya teman-teman. Jadi untuk bumbu olesan ini nggak perlu ditambahin apa-apa lagi ya, cukup dengan bumbu rebusannya ini sudah sangat mantep banget ya. Kita sisihkan dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk memanggang ayamnya. Ini saya tambahkan 50 ml air, tujuannya untuk menjaga kelembapan ayam yang kita panggang. Kemudian kita pasang raknya. Sekarang kita masukkan ayam yang sudah kita ungkep tadi ya. Kemudian kita olesin lagi dengan bumbunya. Ini kalau diolesin bumbu itu ayamnya nanti makin mantap rasanya. Nggak usah ditambah kecap lagi ya teman-teman, ini sudah sangat pas banget ya bumbunya. Kita olesin sampai rata. Kalau sudah rata, kita bisa panggang ayamnya. Kita nyalakan dulu dan kita pilih ayam, kemudian untuk suhu 200 derajat, dan untuk waktunya ini saya menggunakan 15 menit ya. Oke, kita on kan, dan kita tunggu sampai nanti ada alarm bunyi untuk membaliknya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah bunyi alarmnya. Sekarang saya akan balik ya. Kita membaliknya pelan-pelan ya, biar ayamnya tetap utuh cantik. Kemudian kita olesin lagi dengan bumbu. Ini diolesin sampai merata, kemudian kita panggang lagi tanpa kita menyentuh apapun ya, kita tinggal masukkan saja. Dan inilah hasilnya, ayam panggang pedas sudah siap untuk disajikan. Ini selagi masih panas saya olesin lagi dengan bumbunya ya teman-teman, biar makin mantap. Kalau ayam panggang sudah matang, kita olesin bumbu lagi, bumbunya kental, medok, ada di atasnya. Ini benar-benar sangat enak banget. Ini saya kasih tahu ke teman-teman ya, saya akan cicipin dulu, saya perlihatkan ke teman-teman juga. Ini ayamnya empuk, bumbunya juga teman-teman bisa lihat, kental, medok banget. Ini benar-benar juara. Rasanya pedas, manis, gurih, sangat cocok banget buat teman makan nasi putih dengan lalapan tanpa sambal. Ini rasanya sudah juara banget ya, karena sudah ada pedas dari bumbunya. Selain untuk menu harian, ini juga sangat cocok banget untuk ide jualan ya, karena memang bumbunya itu juara, insya Allah laris manis. Silahkan nanti dicobain, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya, ini saya menggunakan 200 gram filet ayam bagian dada. Saya pilih bagian dada karena dagingnya lebih padat dan juga warnanya lebih putih ya kalau sudah matang. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya slice ya. Saya slice, ketebalannya kurang lebih 3-4 mili. Paling tebal itu 5 mili. Kalau teman-teman mau dagingnya tebal juga nggak apa-apa, tapi nanti gorengnya agak lama pastinya ya. Kalau teman-teman lebih suka menggunakan filet bagian paha juga nggak apa-apa ya, silahkan saja, disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau sudah di slice semua, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan wadah, tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Ini saya menggunakan protein sedang. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian dibumbui dengan garam, kaldu jamur, dan juga lada bubuk. Bumbunya simpel sekali. Dan ini saya tambahkan soda kue ya teman-teman. Ini sedikit saja soda kuenya. Kemudian tambahkan air, ini kurang lebih airnya 100 ml ya. Diaduk sampai tercampur rata. Untuk penambahan air ini sedikit demi sedikit. Kalau sudah tercampur rata, hasilnya seperti ini teman-teman, tingkat keencerannya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan garamnya. Kemudian masukkan ayam yang sudah kita slice tadi, masukkan ke dalam adonan tepung, kemudian diaduk sampai tercampur rata.
Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa diamkan kurang lebih 5-10 menit ya, biar bumbunya bisa meresap. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan mangkok atau wadah. Siapkan tepung roti untuk balutannya. Ini saya menggunakan tepung roti yang bulat, atau namanya itu bubble rice crispy ya teman-teman kalau nggak salah. Oke, sekarang masukkan ayam filet yang sudah dibaluti dengan tepung basah ke tepung roti atau bubble rice crispy. Kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman, biar nempel ya, tapi jangan terlalu kencang nekennya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang ada rontokannya dibiarkan dulu ya. Oke, kita taruh di piring. Dan untuk rontokannya ini kita sisihkan ya teman-teman. Oke, lanjut saya ulangin lagi. Ini sudah saya masukkan ke tepung roti, kemudian dibalurin seperti ini ya teman-teman sampai nempel. Kalau sudah nempel seperti ini, nah kita angkat ya, dan kita taruh di piring. Dan inilah sebagian yang sudah saya baluti dengan tepung roti ya. Setelah dibalutin dengan tepung roti seperti ini bisa kita simpan ke dalam freezer dan kita goreng sewaktu-waktu ya, kalau pas kita mau makan. Karena saya bikinnya tidak banyak, jadi kali ini akan saya goreng semua. Oke, siapkan penggorengan. Ini minyaknya agak banyak ya teman-teman, dan ini sudah panas. Goreng dengan menggunakan api ukuran sedang. Dan minyaknya jangan terlalu panas ya teman-teman, nanti cepat gosong dan dalamnya belum matang. Kalau bagian bawahnya sudah kuning keemasan, bisa kita balik dan goreng sampai ayamnya matang, warnanya kuning keemasan semua. Oke teman-teman, ini warnanya sudah kuning keemasan, sudah matang juga ayamnya. Kita angkat, kita tiriskan. Warnanya cantik sekali, aromanya juga sangat harum teman-teman. Sekarang kita lanjut goreng sisanya ya. Cara menggorengnya sama seperti yang sebelumnya. Ini sangat praktis banget ya teman-teman. Kalau bikin lauk seperti ini, cara membuatnya juga sangat cepat banget. Anak-anak juga pastinya suka ya. Oke, ini sudah matang. Kita angkat dan kita tiriskan dulu. Dan inilah hasilnya ya teman-teman. Ini akan saya cobain dulu ya. Ini saya makan dengan menggunakan saus cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah banget dan dalamnya itu lembut, rasanya sangat gurih banget ya. Teman-teman bisa lihat juga di sini, ini akan saya potong ya. Ini benar-benar sangat garing banget. Kalau menggunakan filet bagian dada, dalamnya itu putih seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, olahan ayam untuk lauk pauk sudah selesai. Inilah hasilnya ya. Ini enak banget kalau kita goreng dadakan, jadi crispy-nya masih dapet, garing dan lembut di dalam. Sangat cocok banget buat lauk. Ini anak-anak juga sangat suka ya. Silahkan nanti dicobain ya, sangat mudah cara membuatnya dan bumbunya juga simple. Bahannya cukup ayam 200 gram sudah jadi banyak. Bahannya saya gunakan ayam 1 ekor ukuran 800 sampai 900 gram ya. Dan ini ayamnya sudah saya belah menjadi 6 bagian. Yang bawah saya potong jadi 2, dan yang atas ini dadanya saya potong menjadi 4 bagian ya, karena dagingnya banyak. Dan sekarang akan saya lumurin dengan jeruk nipis. Ini saya menggunakan 1 buah. Ini dilumurin sampai rata ya. Kalau tidak ada jeruk nipis bisa diganti dengan cuka ataupun hanya garam saja juga bisa. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan resep dan video terbaru dari channel Risnadi DWD. Setelah dilumurin jeruk, ini didiamkan dulu sebentar dan dicuci bersih. Selanjutnya untuk bumbunya, ini saya menggunakan bawang putih. Ini bawang putihnya sebelum dihaluskan ini saya potong-potong dulu. Kemudian ada lengkuas,
Ini sama, saya potong-potong dulu. Ada jahe, ini saya menggunakan sekitar 1,5 cm ya. Kemudian ada 1 butir kemiri, ini sama, saya iris-iris dulu. Saya pakai kunyit ini 1,5 cm, diiris juga. Kemudian dimasukkan ke blender ya, akan saya blender, tidak saya ulek biar nanti cepat. Saya tambahkan 1 sendok makan ketumbar utuh. Saya juga menggunakan setengah sendok teh lada bubuk. Ini saya masukkan sekalian. Kemudian jintan ini setengah sendok teh. Tambahkan air, lalu haluskan sampai halus. Setelah bumbunya dihaluskan, tuang ke dalam wajan yang sudah ada ayamnya ini ya teman-teman. Saya kasih air sampai ayamnya agak kecelup semua ya teman-teman. Kemudian tambahkan garam. Garamnya sedikit saja dulu, nanti dicicipin. Kemudian ada kaldu jamur. Aduk sampai rata. Tambahkan 1 batang serai, 3 lembar daun salam. Masak dengan menggunakan api ukuran sedang. Kita tutup biar cepat matang. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan merebus cabai untuk membuat sambal hijaunya. Ini saya menggunakan 2 macam cabai, cabai hijau keriting dan juga cabai rawit hijau. Kemudian ada bawang merah, ini nanti sekalian direbus ya, dan 1 siung bawang putih. Lalu tambahkan air secukupnya saja ya, sampai kecelup ini cabenya, dan masak sampai cabenya matang. Dan kita beralih ke ayam lagi. Ini ayamnya sudah matang ya teman-teman, dan airnya ini jangan sampai habis karena akan saya tambahkan dengan telur ya. Ini disisihkan terlebih dahulu di pinggir seperti ini ya teman-teman, dan kecilkan apinya. Ini sudah saya siapkan 2 butir telur ya. Ini telurnya dikocok lepas sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita tuangkan ke dalam rebusan ayam dan diaduk dengan cepat ya teman-teman, biar telurnya tidak terlalu menggumpal besar. Kalau sudah dikocok seperti ini dan tercampur rata, bisa kita campurkan dengan ayamnya dan kita besarkan apinya lagi ya. Rebus ayamnya sampai kuahnya habis ya teman-teman, dan ini harus sesekali dibalik biar bawahnya tidak gosong. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah sat ya. Kalau sudah seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan siapkan penggorengan untuk menggoreng ayamnya. Ini digoreng dengan minyak panas. Gunakan api ukuran sedang saja. Kalau warnanya sudah berubah, kita bisa balik ya. Dan untuk telur yang ada di sekitarnya ini bisa kita ambil biar tidak gosong.
Nah, ini sudah matang, warnanya juga sudah cantik, bisa kita angkat. Oke, kita lanjut goreng sisa ayamnya. Dan yang terakhir kita goreng rempahan telurnya ya. Ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan, agak sedikit kecoklatan. Dan telurnya juga kering ya teman-teman. Kalau sudah bisa diangkat. Dan tiriskan ya teman-teman, ini banyak minyaknya ya, jadi kita harus tiriskan terlebih dahulu sebelum disajikan. Oke teman-teman, sekarang kita akan buat sambalnya ya. Ini cabai yang sudah direbus tadi, saya tambahin garam dan juga kaldu jamur. Ini diulek sesuai dengan selera ya, mau teksturnya halus banget atau agak kasar, disesuaikan selera saja. Kalau sudah seperti ini, kita bisa siram dengan menggunakan minyak panas. Ini minyaknya sisa atau bekas gorengan ayam tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita plating ayamnya ya. Ini ditata sesuai selera saja. Kemudian tambahkan rempahan telur ya, kita taburkan di atasnya dan juga di piring. Tada, ayam goreng telur sudah siap dihidangkan bersama sambal hijau. Siap untuk dinikmati bersama nasi putih. Rasanya sangat enak banget ya. Aromanya itu benar-benar sangat menggugah selera. Dan ini ayam gorengnya tuh gurih banget. Luarnya garing dan dalamnya tuh sangat lembut. Selain untuk menu harian, untuk lauk pauk, ini juga bisa untuk ide jualan, untuk isian nasi pok ya. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman ya. Untuk bahannya, ini saya pakai setengah ekor ayam broiler, bagian atas dan juga bagian bawah ini sudah dipotong-potong ya. Untuk potongan ayam ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Ini cekernya juga saya pakai teman-teman, dan ini sudah saya cuci bersih juga dengan menggunakan air jeruk nipis dan juga garam ya. Kemudian dibilas sampai bersih. Sekarang kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbunya. Ada bawang putih, ini saya pakai 8 siung. Ini sebelum dihaluskan seperti biasa saya potong kecil-kecil dulu biar lebih mudah untuk menghaluskan ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 9 siung, diiris tipis-tipis juga. Sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit merah, ini saya pakai 13 buah. Kalau teman-teman mau rasanya lebih pedas lagi, cabainya bisa ditambahkan ya. Kemudian ada lengkuas, ini saya pakai 1 jempol ya teman-teman, sekitar ada 2 sentinan ya, ini diiris tipis-tipis. Kemudian untuk jahe ini saya pakai 1 senti. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan kemiri pecahan ya. Kalau utuh ini sekitar 4 butir. Ini boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kalau saya ini enggak saya sangrai teman-teman. Oke, semua bumbu masukkan ke dalam blender. Bumbunya ini akan saya haluskan menggunakan blender saja. Kalau teman-teman bumbunya mau dihaluskan menggunakan cobek, silahkan ya. Dan tambahkan sedikit minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kemudian lanjut tumis bumbunya sampai matang ya. Ini saya tambahkan kunyit bubuk teman-teman, karena saya tidak ada stok kunyit segar, jadi saya menggunakan kunyit bubuk. Kemudian saya juga menggunakan ketumbar bubuk dan juga ada lada bubuk. Untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Ini saya tambahkan bumbu aromatiknya, daun jeruk dan juga daun salam.
Tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum dan juga berubah warna, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Ini warnanya juga sudah berubah, aromanya sudah harum. Sekarang masukkan ayamnya ya. Ayamnya ditumis dengan bumbu sampai warna ayamnya pucat ya teman-teman. Gunakan api sedang saja. Kalau ayamnya sudah pucat seperti ini, sekarang saya akan tambahkan air. Untuk jumlah air ini bisa dikira-kira aja ya. Ini nanti kita masak sampai bumbunya mengental ya teman-teman. Ini diaduk-aduk dulu biar bawahnya tidak gosong. Biar cepat empuk, ini saya tutup ya. Masak sampai ayamnya matang. Sesekali kita aduk-aduk seperti ini teman-teman, biar matangnya bisa merata. Lanjut saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka boleh ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kalau saya ini nggak pakai gula pasir ya teman-teman. Masak hingga ayamnya matang, bumbunya mengental dan juga meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, ayamnya sudah matang, bumbunya sudah meresap seperti ini, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita plating dulu ya, biar penampilannya cantik. Dan ini saya tambahkan kuahnya, teman-teman bisa lihat kuahnya kental, sangat menggoda selera ya. Ini beneran sangat enak, aromanya juga harum sekali. Oke teman-teman, ayam bumbu kuning pedas gurih sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat, ini enak banget. Ini beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Bisa buat lauk sehari-hari atau untuk ide jualan, ini juga boleh banget. Silahkan dicobain, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya pakai setengah ekor ayam broiler. Ini saya pakai yang bagian atas dan bagian bawah ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini juga sudah saya cuci bersih menggunakan air jeruk nipis. Dan sekarang saya marinasi dengan setengah sendok teh lada bubuk dan seperempat sendok teh garam. Ini diaduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini nanti kita diamkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Untuk marinasi ini teman-teman boleh lebih dari 10 menit ya, silahkan aja. Oke, setelah dimarinasi kita siapkan penggorengan dan ini saya taburin dengan tepung terigu untuk mengurangi letupan-letupan saat ayamnya digoreng ya. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan ayamnya. Ini kita masukkan sampai wajannya penuh ya. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan, boleh kita balik. Untuk ayam ini boleh digoreng sampai matang, boleh setengah matang ya. Oke teman-teman, ini sudah matang ayamnya. Sekarang saya akan angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 7 siung bawang putih. Ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Sebelum dihaluskan seperti biasa, kita potong-potong dulu ya. Kemudian ada bawang merah. Ini saya menggunakan 10 siung ya bawang merahnya. Ini ada yang kecil, ada yang gede, jadi saya hitung 10 aja. Kemudian ada cabai merah keriting, saya menggunakan 7 buah. Untuk cabai keriting ini nggak pedes ya teman-teman, jadi untuk warnanya biar cantik aja ya. Kemudian ada 1 ruas jahe, ini nanti akan saya haluskan juga. Kemudian 2 ruas lengkuas, ini diiris tipis-tipis. Nanti kita haluskan juga ya. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir karena ini kemirinya pecahan jadinya kelihatan banyak ya. Untuk kemiri ini boleh disangrai dulu, boleh enggak. Sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih ada setengah senti ya untuk kunyitnya. Sekarang kita masukkan semua bumbunya ke dalam blender. Dan untuk membantu menghaluskan ini saya tambahkan sedikit air ya.
atau bisa juga menggunakan minyak goreng, disesuaikan selera aja. Kalau sudah dihaluskan, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bahan tambahannya. Ada 1 batang daun bawang. Ini saya menggunakan 1 batang karena ukurannya besar. Kalau daun bawangnya kecil-kecil boleh menggunakan 2-3 batang ya. Ini diiris kecil-kecil seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian ada 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita tumis bumbu halusnya. Ini kita masukkan ke dalam penggorengan tanpa minyak dulu ya teman-teman, karena tadi saya menghaluskan menggunakan air ya. Jadi ini saya masak dulu sampai kental, airnya menyusut. Setelah airnya menyusut seperti ini, saya masukkan minyak gorengnya. Ini saya tambahkan 1 centong sayur ya, tapi centong sayurnya kecil teman-teman, bukan yang gede ya. Kemudian ditumis dan masukkan juga daun jeruk, daun salam. Aduk-aduk kembali dan tumis sampai bumbunya berubah warna, aromanya harum dan juga matang. Kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan ayam yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk sampai semua ayamnya terbaluri dengan bumbu. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, ini sudah terbalurin semua. Sekarang tambahkan air. Untuk jumlah air ini bisa dikira-kira ya. Kalau saya ini airnya saya pakai totalnya 1,5 gelas teman-teman. Kemudian diaduk-aduk dan masak sampai kuahnya mengental. Sebelumnya kita tambahkan dulu gula merah. Ini saya pakai 1/4 buah ya. Kemudian setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Nanti kalau kurang gelap warnanya bisa kita tambahkan lagi ya. Oke, sekarang kita aduk lagi sampai semua tercampur rata. Kalau sudah mulai mengental, ini kita bisa masak dengan menggunakan api kecil ya, biar bumbunya bisa meresap. Sekarang saya tambahkan irisan daun bawang karena ini kuahnya sudah mulai mengental ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk. Penambahan daun bawang ini mempunyai ciri khas tersendiri teman-teman. Aromanya emang lebih harum, rasanya juga berbeda ya, lebih sedap kalau menurut saya. Masak sampai kuahnya mengental dan juga bumbunya meresap ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah ada rasa sedap, gurih, manis, berarti sudah pas ya. Dan ini tidak pedas teman-teman, jadi anak-anak juga bisa ya. Oke teman-teman, ini sudah matang, sudah mendidih tanak. Sekarang kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji ya. Kita tata. Warnanya sangat cantik sekali dan aromanya sangat menggugah selera teman-teman. Kuahnya kental, bumbunya juga meresap. Rasanya nagih banget, yang pasti ini sangat cocok ya buat menu harian, buat temen makan nasi putih anget. Silahkan nanti dicoba ya resepnya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya, ini saya menggunakan paha ayam seberat 1000 gram atau 1 kilo. Teman-teman boleh menggunakan bagian ayam yang lainnya ya, atau mau ayam 1 ekor boleh. Selanjutnya pahanya saya potong menjadi 2 bagian karena ini besar-besar ya teman-teman. Kalau diutuhkan terlalu besar nanti gorengnya kelamaan ya. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti kita cuci dan kita tambahkan perasan air jeruk nipis untuk mengurangi bau amis. Nah, ini ayam yang sudah dicuci bersih teman-teman. Selanjutnya akan saya marinasi. Tambahkan garam, kemudian kaldu jamur, lada bubuk, kemudian saya tambahkan juga soda kue atau baking soda. Ini sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian 1 kuning telur. Kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata, ini akan saya tambahkan tepung serbaguna atau tepung ayam Kentucky ya teman-teman. Ini saya menggunakan setengah bungkus saja. Untuk merek bebas ya. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata.
Kalau sudah tercampur rata, ini akan saya tambahkan lagi tepung terigu dan juga tepung maizena, masing-masing 1 sendok makan. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah cukup ya, sudah tercampur rata. Sekarang kita sisihkan dulu. Siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbu sambalnya ini saya menggunakan 5 siung bawang putih diiris kecil-kecil seperti ini. Kemudian bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak ya, sama diiris kecil-kecil juga. Untuk membuat sambal bawang ini kita gunakan bawang merahnya agak banyak ya teman-teman, biar berasa ya. Kemudian ada cabai merah keriting, ini sama diiris kecil-kecil. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan juga cabai rawit, ini saya menggunakan 2 macam, cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah. Ini dipotong kecil-kecil ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian kita masukkan semua bumbunya ke dalam chopper. Kita akan menghaluskan menggunakan chopper atau bisa juga menggunakan ulekan ya. Tapi kalau bisa jangan menggunakan blender teman-teman, nanti teksturnya terlalu halus ya. Kemudian tambahkan minyak goreng atau air untuk membantu menghaluskan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, teksturnya masih kasar ya. Oke, kita sisihkan dan kita siapkan untuk goreng ayamnya terlebih dahulu ya. Ini ayamnya yang sudah dimarinasi, kita goreng dengan menggunakan minyak yang banyak dan minyaknya yang panas ya, biar matangnya sampai ke dalam. Dan ini kita goreng secukupnya saja dulu. Kalau warnanya sudah kuning keemasan bagian bawahnya, kita balik. Goreng sampai ayamnya matang, semuanya berwarna kuning keemasan. Seperti ini teman-teman, ini sudah matang ya, sudah tidak berdarah dan warnanya juga sudah cantik kuning keemasan seperti ini. Kita bisa angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Oke, lanjut kita goreng sisa ayamnya. Ini kita goreng secukupnya saja ya teman-teman. Ini saya goreng 3 kali ya. Goreng ayamnya sampai matang dan kuning keemasan dan lakukan sampai semua ayamnya habis. Dan inilah hasilnya, ayam yang sudah digoreng. Ini beneran sangat crispy di luar, ini beneran sangat enak banget. Ini juga bisa langsung dimakan seperti ini teman-teman, bisa untuk lauk ya, tanpa disambelin. Ini sangat enak banget. Teman-teman bisa lihat dalamnya mateng semua ya, nggak ada yang berdarah, dan ini lembut banget bagian dalam, luarnya tuh garing, aromanya juga sangat harum banget. Oke, sekarang lanjut kita akan goreng cabenya ya, atau sambalnya. Ini sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu minyaknya ya teman-teman. Oke, kita masukkan semua, kemudian aduk sampai semuanya tercampur dengan minyak goreng. Untuk memasak sambal bawang ini cukup sebentar saja teman-teman. Sekarang saya bumbuin dengan gula pasir, kemudian ada garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa ya. Nah, ini sudah cukup teman-teman, sudah seperti ini. Ini sudah tidak langu lagi aromanya ya. Sekarang masukkan ayamnya, kita aduk sampai semua ayamnya terbaluri dengan sambal ya teman-teman. Ini kalau bisa kita aduknya agak cepat ya, biar bagian bawahnya tidak gosong. Kalau sudah tercampur rata, kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita plating dulu. Kita tuang semua ya teman-teman. Warnanya sangat cantik sekali dan ini aroma pedasnya nyegrak banget. Ini beneran sangat enak buat temen makan nasi putih anget-anget sama ini aja, nggak perlu lauk apa-apa lagi. Kalau sayurannya bebas ya, boleh tumis kangkung, tumis daun paya, atau mau kulupan juga ini sangat cocok banget, atau mau lalap timun, kemangi, ini juga boleh banget ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka. Semoga resep yang saya bagikan bisa menginspirasi dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua.
Saya pakai setengah ekor ayam broiler, bagian atas dan juga bawah sudah dipotong. Untuk potongannya juga bisa disesuaikan selera masing-masing. Ini juga sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian ada kemangi, ini secukupnya aja ya teman-teman. Ini saya pakai ada 3 ikat ya, ukurannya kecil-kecil, sudah saya siangi ya dan sudah saya cuci. Kemudian ada 1 buah tomat merah ukuran sedang. Ini dipotong sesuai selera aja ya. Ini saya potong menjadi beberapa bagian aja teman-teman, agak gede seperti ini. Sisihkan. Kemudian untuk bumbu aromatik dan juga ada penambahan rasa asam segarnya, ini saya menggunakan jeruk nipis ya. Kemudian ada lengkuas yang sudah digeprek dan ada daun jeruk, ini saya menggunakan 3 lembar. Ini disobek biar aromanya lebih keluar. Daun pandan 2 lembar dan 1 batang serai yang sudah dimemarkan. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada 6 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan seperti biasa saya iris kecil-kecil dulu. Kemudian ada bawang merah, saya menggunakan 9 siung. Ini sama ya, diiris kecil-kecil dulu. Kemudian ada cabai merah keriting, saya menggunakan 7 buah. Ini saya potong kecil-kecil. Untuk rasa pedasnya saya tambahkan 15 buah cabai rawit ya. Ini saya campur cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah, atau bisa juga disesuaikan selera jumlah cabenya. Kemudian ada 1 cm jahe, ini sama ya, diiris tipis. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan kurang lebih 1 cm ya. Ini kunyitnya sudah saya bakar terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian ada kemiri yang sudah disangrai, ini saya pakai 3 butir. Oke, semua bumbu kita masukkan ke dalam blender ya. Kita akan menghaluskan menggunakan blender, atau teman-teman kalau mau menggunakan cobek juga boleh ya, silahkan aja. Untuk membantu menghaluskan ini saya tambahkan air ya. Kalau bumbunya sudah halus, kita lanjut tumis bumbunya dengan menggunakan minyak sedikit aja ya teman-teman. Kita aduk dan kita tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum dan yang pastinya berubah warna kemerahan seperti ini ya. Ini sudah matang teman-teman. Sekarang saya masukkan ayamnya, lalu diaduk sampai semua ayamnya tercampur rata dengan bumbu. Ini dimasak sampai ayamnya berwarna pucat ya teman-teman. Harus sering diaduk-aduk seperti ini biar bawahnya tidak gosong. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang masukkan tomat, serai, daun pandan, kemudian daun jeruk dan juga lengkuas. Oke, kita aduk-aduk dulu sebentar ya. Ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya masukkan air. Untuk air ini dikira-kira aja ya teman-teman, ini untuk mematangkan ayamnya ya. Nanti kalau misalnya sudah set, ayamnya belum matang, belum meresap bumbunya, bisa ditambahkan lagi airnya ya. Biar cepat matang, ini ditutup ya teman-teman. Dan sesekali kita aduk ya, biar bawahnya tidak gosong dan matangnya bisa merata ya. Sekarang saya bumbuin dulu dengan garam secukupnya aja, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan tambahkan sedikit gula pasir ya. Dan ini saya kasih jeruk nipisnya, atau kalau teman-teman nggak punya jeruk nipis bisa diganti dengan air asam ya teman-teman. Sekarang kita aduk lagi dan masak sampai kuahnya mengental ya. Kalau ayamnya sudah matang, kuahnya juga sudah menyusut, kita masak menggunakan api kecil ya. Kita kecilkan apinya, masak hingga kuahnya mengental, bumbunya meresap. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini kuahnya sudah mengental ya. Dan untuk rasanya ini sudah saya cicipin, rasanya sudah pas. Sekarang yang terakhir saya masukkan kemangi ya teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan daun bawang ya. Kalau teman-teman suka mau ditambahkan daun bawang silahkan.
Oke, kita aduk-aduk sebentar aja ya, biar kemanginya masih segar, tidak kematangan kemanginya. Oke, ini sudah cukup teman-teman, aromanya sudah harum banget. Sekarang kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji ya. Bagaimana teman-teman, sangat mudah bukan cara membuat ayam woku? Bumbunya kental, rasanya sangat enak, ini juga meresap ke dalam daging. Ini beneran sangat cocok buat teman makan nasi putih anget, dijamin makannya makin lahap dan bikin nasi cepat habis ya. Selain untuk lauk sehari-hari, untuk menu harian, ini juga bisa untuk ide jualan ya teman-teman. Insya Allah cuan banget karena beneran rasanya sangat enak banget. Silahkan dicobain, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe ya. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.